Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bertobatlah, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 16 ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seseorang yang bangkit dari antara orang mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu biasa ke-26 ini, liturgi gereja mewartakan kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kisah ini boleh dikatakan sudah cukup akrab di telinga kita. Tuhan Yesus secara singkat menjelaskan keadaan dari kedua orang ini. Orang kaya itu selalu hidup dalam kemewahan dan bersukaria dalam kemewahan. Lazarus, seorang pengemis penuh borok, berada dekat rumah si orang kaya dan berharap mendapatkan makanan dari panganan yang terjatuh dari meja orang kaya itu. Tetapi ia malah dikerubuti oleh anjing-anjing yang menjilati boroknya. Singkat kata, Tuhan Yesus mengatakan bahwa keduanya meninggal dunia. Yang pertama, yaitu orang kaya itu, dia menderita di alam maut, sedangkan Lazarus dibawa oleh para malaikat dan ia duduk di pangkuan Bapa Abraham. Apa yang mewah dan serba ada tidak dialami oleh orang kaya itu. Sedangkan penderitaan Lazarus diganti dengan kebahagiaan yang dialami si miskin itu. Orang kaya itu ingin mendapatkan belas kasihan dari Bapa Abraham, tetapi ia tidak memperolehnya. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk diperhatikan bahwa orang kaya yang tidak beruntung itu masih mengingat akan nasib saudara-saudaranya yang masih hidup di rumahnya. Ia ingin Bapa Abraham mengingatkan mereka supaya mereka kelak tidak masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Lalu terjadilah dialog antara dia dan Bapa Abraham. Abraham mengatakan kepadanya bahwa mereka harus mendengarkan kesaksian para nabi. Orang kaya itu tidak patah arang. Ia mendesak dengan berkata, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Perhatikan perkataan Bapak Abraham kepada si orang kaya itu. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seseorang yang bangkit dari antara orang mati. Dialog itu berakhir di sini. Itulah jawaban final yang harus diperhatikan oleh dan bukan oleh si orang kaya yang malang, melainkan oleh kita yang sedang mendengarkan kisah dari si orang kaya dan orang miskin, Lazarus. Menarik bahwa nama Lazarus disebutkan. Nama itu memiliki arti Allah menolong. Lewat kisah si Lazarus, Tuhan sesungguhnya ingin menolong pendengarnya untuk tidak menunda untuk bertobat.
Saudara-saudari terkasih, apa yang salah dengan orang kaya yang menderita di akhir hidupnya? Apa yang menguntungkan bagi si miskin sehingga dia mendapat keistimewaan menjadi orang yang disambut dengan penuh kebahagiaan oleh Bapa Abraham? Pusat perhatian dari pewartaan gereja hari ini tertuju kepada si orang kaya yang semasa hidupnya tidak memiliki kepedulian akan nasib sesamanya yang sesungguhnya bisa ia bantu. Orang itu berada dekat sekali dengan dia, tepat berbaring dekat pintu orang kaya itu. Bukan dia yang menolong si miskin, Lazarus, melainkan dia malah dijilati oleh anjing-anjing si orang kaya itu. Saya menemukan ada dua hal yang menjadi pesan dari pewartaan hari ini. Pertama, bahwa harta dan kekayaan yang kita punya saat ini janganlah kita gunakan untuk kepentingan diri kita sendiri saja, melainkan juga untuk berbagi dengan mereka yang berkesusahan. Kedua, bahwa kita harus menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara saja. Maka selama kita masih hidup, baiklah kita menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan yang berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihanilah sesamamu manusia." Sebagaimana diwartakan oleh Musa dan para nabi. Pewartaan dari Perjanjian Lama untuk para pendengar Yesus bisa menjadi tuntunan untuk menjadi orang baik dan bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan kasih sayang mereka. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang, orang kaya atau orang miskin, warga negara atau orang asing, suku Jawa atau suku Dayak, dari berbagai latar belakang apapun. Namun, tetap ada satu hal yang sama dan mungkin sudah lama tertanam dalam hati semua orang, bahwa setiap orang harus menjadi orang baik dan berusaha menjadi sesama untuk orang lain. Melalui kisah Lazarus dan orang yang kaya hari ini, kita ditegur oleh Tuhan supaya berhenti hanya mementingkan diri sendiri, pamer kekayaan dan merasa lebih sempurna dari mereka yang tidak beruntung dan tidak berpunya. Tuhan mau kita bertobat, artinya mengubah mindset atau cara pikir kita tentang arti kehidupan di dunia ini. Harus diakui, tak seorang pun ingin hidup susah dan menjadi bagian dari orang yang miskin. Namun, kita semua dipanggil untuk memiliki kepedulian kepada sesama kita. Harta, kekayaan adalah berkat dari Tuhan. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Setiap anugerah menyembunyikan sebuah pesan kasih untuk berbagi dengan sesama. Kita sudah lama menjadi orang Kristen. Kita sudah diajarkan untuk mengasihi semua orang tanpa terkecuali dan tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka. Cintailah semua orang seperti Tuhan yang juga mencintai kamu dan siapapun yang telah diciptakannya. Inilah saat yang penuh rahmat itu. Bertobat dan menjadi berkat untuk semua orang.
apakah aku mau bertobat dan rela berbagi dengan sesamaku yang berkekurangan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, ajarilah kami untuk memiliki hati yang peduli akan penderitaan sesama kami. Mampukanlah kami untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.